Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan bedah materi yang Anda bagikan nih, soal exit interview. Kayaknya sering dianggap sepele ya, padahal ini bukan cuma formulir terakhir sebelum karyawan pergi. Kita mau lihat, apa sih potensi sebenarnya dan gimana cara memaksimalkannya. Langsung aja deh, exit interview ini kan intinya yang ngobrol sama karyawan yang mau resign. Tapi kesannya kok sering cuma formalitas gitu ya. Apa yang sering miss di sini? Nah, itu dia. Banyak yang mikir ini cuma ya udah centang-centang formulir aja. Padahal tujuan utamanya itu jauh lebih dalam. Kita mau gali akar masalah kenapa sih karyawan ini pergi. Ini tuh kesempatan emas buat dapat masukan jujur yang mungkin nggak akan kedengeran pas mereka masih kerja. Apalagi soal isu sensitif ya, kayak budaya kerja atau soal atasan. Dan penting juga buat jaga nama baik perusahaan, sama hubungan baik tentunya. Kuncinya sih di empati sama kemauan kita buat dengerin beneran. Menarik, menarik. Oke, kita lihat struktur formulirnya ya. Yang Anda bagikan, ada 4 bagian utama. Pertama, alasan keluar. Di sini karyawan milih dari daftar gitu ya, bisa lebih dari satu. Contohnya, dapat tawaran lain, atau ngerasa nggak ada jenjang karir. Ini kadang agak kaku nggak sih, cuma milih opsi aja. Betul, bisa terasa gitu. Makanya penting banget di bagian ini kita jangan debat alasannya, terima aja dulu. Ini lebih kayak data awal lah. Kedalamannya nanti ada di bagian selanjutnya. Yang penting di sini sikap kita menerima, nggak menghakimi. Oke, nah ini dia nih. Pertanyaan terbuka. Materi Anda bilang ini kesempatan emas. Kenapa ini penting banget dibanding yang lain? Gini, disinilah kita bisa gali kenapanya. Kenapa milih alasan tadi? Pertanyaan kayak, apa sih pengalaman paling berkesan? Atau punya saran spesifik nggak buat perbaikan? Itu bisa buka wawasan baru. Kuncinya seperti yang tadi saya bilang, active listening. Benar-benar fokus memahami, bukan cuma nyatet atau malah siapin bantahan. Tanya lebih detail. Oh ya, bisa ceritain lebih lanjut soal itu. Dan pas denger kritik, nah ini tantangannya, tahan ego. Fokus ke masukannya. Ini bukan mau debat menang kalah, tapi ini sesi belajar buat perusahaan kita. Oke. Jadi active listening itu bukan cuma denger pasif ya, tapi beneran nyoba pahami sudut pandang mereka. Lanjut, ada penilaian skala 1-5. Ini kan kuantitatif. Gimana efektivitasnya ini buat nangkep nuansa kepuasan yang kadang kompleks dibanding pertanyaan terbuka tadi? Dua-duanya punya peran beda, saling melengkapi. Skala ini bagus buat dapat gambaran cepat, terukur soal kepuasan di banyak area. Komunikasi antar tim, hubungan sama atasan, fasilitas, macam-macam lah. Skalanya jelas kan, 1 sangat tidak puas, 5 sangat puas. Ini bantu lihat tren. Tapi ya bener, angka doang nggak cukup. Angka tanpa konteks dari pertanyaan terbuka tadi bisa jadi kurang bermakna. Jadi, skala nunjukin apanya, pertanyaan terbuka ngejelasin kenapanya. Gitu. Sip, jadi kombinasi data kuantitatif dan kualitatif ya? Masuk akal. Terakhir nih, bagian tanda tangan. Ini kayaknya cuma administratif ya? Tapi ada signifikansinya nggak sih? Lebih ke formalitas dan legalitas sih sebetulnya. Untuk mastiin aja ada bukti tercatat kalau wawancara ini udah dilakukan. Udah dicatat oleh HR dan karyawan. Menunjukkan prosesnya resmi dan akuntabel. Oke, selain formulirnya, materi Anda juga nekenin banget soal teknik wawancara efektif. Penting banget ya ini, biar karyawan nggak ngerasa kayak lagi diinterogasi. Tepat sekali. Suasana harus dibikin nyaman, rileks. Jangan kayak sidang. Ajak ngobrol santai aja. Pakai pertanyaan terbuka yang mancing cerita, bukan yang jawabannya cuma iya atau enggak. Tunjukin empati yang tulus. Coba pahami posisi dia, jaga netralitas kita, jangan malah ngebela perusahaan atau nyalahin pihak lain. Bahkan, bahasa tubuh kita juga ngaruh loh. Kontak mata, anggukan kecil, itu bikin mereka ngerasa didengerin dan lebih nyaman buat jujur. Kualitas info yang kita dapat itu bergantung banget sama ini.
Artinya cara kita bertanya itu sama pentingnya sama apa yang ditanyakan ya. Nah, kalau semua ini dijalani dengan benar, tujuan akhir yang bisa kita capai itu apa aja? Tujuannya jadi banyak ya. Pertama, jelas perusahaan dapat insight jujur yang berharga banget buat perbaikan internal. Bisa soal proses kerja, budaya, manajemen, apa aja. Kedua, jaga nama baik perusahaan. Karyawan yang cabut dengan kesan baik, itu bisa jadi duta kita di luar sana loh, secara nggak langsung. Ketiga, ini yang sering lupa, ini bisa buka pintu buat rehire. Maksudnya merekrut kembali karyawan itu di masa depan kalau memang cocok dan dia talenta bagus. Pengalaman keluar yang positif bikin mereka lebih mungkin mau balik lagi. Jadi jelas banget ya, exit interview ini bukan cuma prosedur administratif penutup. Ini tuh alat strategis yang potensinya besar kalau dimanfaatkan dengan benar. Kesempatan belajar yang unik buat perusahaan. Iya betul. Sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Gimana ya kalau insight dari exit interview di tempat Anda itu nggak cuma jadi data di laporan yang numpuk, tapi benar-benar jadi pemicu perubahan nyata. Perubahan spesifik apa? Sekecil apapun itu yang bisa dimulai hari ini. Cuma dari satu masukan berharga dari mantan karyawan yang baru aja Anda dengar. Wah, pertanyaan bagus itu buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.